Shop, memasuki musim haji, satu persatu rombongan jamaah haji Indonesia sudah pergi ke Tanah Suci. Nah, bagi Sobat 7 atau keluarga yang masih menunggu antrean jadwal keberangkatan, jangan lupa siapkan barang bawaan, termasuk makanan untuk bekal selama di sana. Ya, meski jemaah haji disajikan makanan khas Indonesia, tetapi belum tentu sesuai dengan selera ya. Selain itu, lebih nikmat menyantap makanan Indonesia yang otentik. Hal inilah yang membuat para calon jemaah haji akhirnya berinisiatif untuk membawa makanan dari tanah air. Selain bisa mengobati rasa rindu terhadap tanah air, kudapan awet ini juga sekaligus bisa dikonsumsi sewaktu-waktu dibutuhkan saat ibadah haji. Hayo, bekal apa aja sih yang bisa awet dibawa para jemaah? Shop, dendeng sapi adalah salah satu kuliner khas Indonesia yang memiliki cita rasa unik dan tekstur yang khas. Dibuat dari daging sapi yang diiris tipis, dikeringkan, dan kemudian digoreng hingga kering. Dendeng sapi menawarkan kombinasi rasa gurih dan manis yang khas. Cocok banget deh buat dibawa jadi bekal jemaah. Dalam membuat dendeng sapi yang berkualitas, pemilihan daging sapi merupakan langkah awal yang krusial nih Shop. Daging yang paling cocok untuk dendeng adalah bagian yang sedikit berlemak namun tetap empuk, seperti bagian paha atau khas dalam. Lemak akan menambah rasa gurih, sementara tekstur daging yang empuk akan menjadikan dendeng lebih nikmat saat dikonsumsi. Penting juga nih untuk memotong daging secara melintang serat agar dendeng lebih mudah digigit dan dicerna. Dengan memilih daging yang tepat dan mengikuti metode pengolahan yang telah teruji, dendeng sapi bisa menjadi sajian yang tidak hanya lezat, namun juga menyimpan kekayaan sejarah kuliner Indonesia. Dendeng siap santap dengan tekstur crispy kayak keripik kayak gini nih Shop, emang paling nampol deh. Potongan daging sapi khas dalam segar yang udah diiris tipis, kemudian dicelupkan dalam bumbu rempah secara merata. Bekukan daging sehari semalam. Teknik ini bikin dendeng jadi lebih crispy nantinya. Udah beku, lanjut ke proses pemasakan ya. Nggak digoreng pakai kuali biasa Shop, tapi pakai mesin penggorengan vakum seperti ini. Minyaknya juga pakai minyak kelapa yang wangi. Daging dendeng digoreng dengan suhu yang rendah. Kalau udah beres dan siap packing, dendeng kering ini masih diberi tambahan serundeng dan parutan kelapa yang digoreng. Dendeng crispy tahan sampai 1 tahun Shop, lumayan ya buat bekal. Shop, rendang, olahan daging terenak di dunia ini kudu banget jadi salah satu list bekal ya. Untuk membuat rendang yang praktis, bisa mengandalkan bumbu giling siap pakai. Cara memasak rendang sebenarnya sih cukup mudah ya. Hanya saja prosesnya membutuhkan waktu lama Shop. Apalagi untuk membuat rendang kering yang mengharuskan daging dimasak berjam-jam sampai bumbunya meresap dan kental. Untuk membuat rendang yang enak, memang membutuhkan bumbu berlimpah. Sebut saja bawang merah, bawang putih, cabai merah, cengkeh, lada, kemiri, ketumbar, kapulaga, kayu manis, pala, cengkeh, hingga asam kandis. Tapi kan gak mungkin ya masak rendang di Tanah Suci. Tenang Shop, rendang instan siap saji kayak gini jadi jawabannya. Yuk lihat proses pembuatannya. Bahan utamanya pastinya daging sapi dong ya. Sapi segar langsung dipotong dan dikuliti. Tuh, dengan proses pemotongan canggih ini, kesegaran daging sapi tetap terjaga. Daging sapi yang siap diolah dicuci terlebih dahulu. Cuci di air yang mengalir untuk membuang bekas darah dan kotorannya Shop. Potong-potong daging seberat 70 gram. Udah pas banget tuh buat satu porsi makan. Siapkan rempahnya, lalu tumis, tambahkan daun-daunan. Kalau udah mendidih, masukin santan, lanjut masak daging sapinya. Oh iya, proses memasak rendang ini butuh waktu 6 jam Shop. Sesekali diaduk ya, biar nggak gosong.
Kalau rendang udah mengering dan berwarna kehitaman kayak gini, artinya udah matang tuh Sob. Oh iya, packing rendang instan gak main-main ya. Kudu pakai plastik khusus yang anti bakteri. Kalau udah kayak gini, rendang bisa awet sampai 3 bulan loh. Dengan catatan, bungkus plastiknya belum terbuka ya. Praktis kan? Rendang instan ini bisa langsung dimakan, bisa juga kamu panasin dulu Sob. Sedap! Sob, cita rasa manis, gurih, bikin abon jadi lauk favorit super awet. Yup, soalnya abon jadi salah satu makanan yang praktis, ekonomis, dan tahan disimpan lama. Abon juga bernutrisi karena dibuat dari daging sapi segar. Apalagi abon sapi yang satu ini nih Sob. Sapi-sapinya aja dibeli langsung dari rumah potong. Jadi pasti masih fresh banget kan? Daging yang sudah dibersihkan kemudian direbus dengan rempah-rempah khusus sampai matang. Nih, ada bahan tambahan lain juga sebagai campurannya. Jadi Sob, abon yang bagus itu terdiri dari 100% daging sapi murni. Tapi hari gini beberapa jenis abon tuh udah diberi campuran kacang-kacangan seperti kacang koro pedang. Kacang koro pedang terkenal dengan proteinnya yang tinggi. Wih, jadi double tuh nutrisinya. Kacang dipilih untuk memberikan tekstur daging yang garing dan gurih saat dimakan. Daging rebusan yang sudah matang, lalu disuwir-suwir ngikutin arah serat Sob. Daging lalu dicampur kacang yang sudah dihaluskan. Diamkan adonan sehari semalam agar meresap. Lalu goreng adonan abon selama 20 menit sambil diaduk menggunakan mesin ya Sob. Tapi meski udah canggih gini, tetap aja tunggunya pakai api tradisional ya Sob, karena lebih cepat panas dan abon matang lebih merata. Abon yang udah digoreng, lalu ditiriskan pakai mesin spinner kayak gini nih Sob, biar semua minyaknya hempas. Abon udah jadi nih. Abon yang baru matang bakal menggumpal kayak gini nih Sob, makanya kudu dipisah-pisahin dulu tuh. Pukul-pukul atau suwir manual seperti ini. Kalau udah di packing rapat, abon sapi ini awet loh Sob sampai tahunan. Keren ya, masukin lagi nih jadi list bawaan. Lauk serbaguna pemadam kelaparan instan lainnya, apalagi kalau bukan si kriuk kentang Mustofa. Pedes, manis, gurih, cocok di lidah. Pokoknya berjasa banget deh menolong saat kelaparan plus mendadak pengen ngemil. Kentang Mustofa sendiri merupakan olahan kentang yang diiris tipis dan digoreng kering Sob. Setelah itu, kentang goreng diaduk dan disajikan dengan bumbu halus sederhana. Bahan pembuatannya juga sederhana Sob, cuma kentang. Kalau bisa sih kentang dieng aja ya Sob, yang emang udah terkenal dengan kualitasnya yang crispy. Kupas dan cuci bersih kentang, kasih jeruk limau, tambah garam secukupnya. Cara membuat kentang Mustofa juga gampang kok Sob. Iris tipis kentang, atau kamu juga bisa memarutnya memanjang Sob. Taruh kentang yang sudah dipotong ke dalam wadah berisi air. Bilas kentang 2 kali dengan air sampai getah tepungnya hilang. Siapkan dan panaskan minyak goreng. Goreng kentang dengan 3 tahap. Setelah mulai agak kering, kecilkan api, kemudian goreng hingga berwarna kecoklatan dan garing. Angkat, lalu tiriskan Sob. Tumis bumbu halus hingga matang dan wangi, taburkan garam dan gula pasir. Aduk hingga rata, beri perasan jeruk limau, kemudian masukkan kentang yang sudah digoreng. Aduk hingga bumbu tercampur rata, angkat dan tiriskan. Biarkan kentang Mustofa dalam suhu ruang, lalu masukkan ke dalam wadah kedap udara. Dijamin awet Sob.